Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dedi Effendi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi sukses identitas. Dan pada tahapan validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian pada tahap ini guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian pada tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut bentuk penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Dengan identifikasi masalah, Zoya adalah murid kelas 12 SMA Negeri 3 Lengayang. Hampir setiap hari, Zoya kedapatan oleh guru mata pelajaran memakai lipstik yang mencolok di sekolah. Sudah ditegur beberapa kali oleh guru, namun masih juga kedapatan memakai lipstik di sekolah. Berikut bentuk skenario penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada Zoya sudah mau hadir ke ruangan Bapak, memenuhi panggilan yang Bapak sampaikan melalui Bu Indah. Iya, Bu Indah yang membuat sekolah. Iya, Pak. Iya, oke. Tahu alasan kenapa Zoya disuruh oleh Bu Indang datang menghadap Bapak ke ruangan depan? Tidak tahu. Oke, sekarang coba Zoya amati dari diri Zoya apa yang berbeda yang menurut Zoya yang membuat Zoya untuk terpanggil. Pakai lipstick. Pakai lipstick. Oh, tahu kan? Nah, itulah alasannya, salah satu alasan kenapa Zoya Bapak panggil ke ruangan Bapak ini. Nah, Zoya mengetahui kalau seandainya pakai lipstick itu tidak dibolehkan di sekolah kita, kan? Ya, tentu Zoya pakai lipstick itu ada alasannya. Jadi nanti Bapak ingin tahu alasannya apa, namun sebelum itu Bapak perlu menyampaikan kepada Zoya dulu bahwa Zoya sebagai peserta didik di SMA Negeri 3 Lengayang harusnya mengetahui tentang apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Bapak tahu setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Sama kayak Zoya sekarang. Zoya sekarang melakukan kesalahan memakai lipstik ke sekolah, dan itu tidak dibenarkan oleh pihak sekolah. Nah, kalau seandainya dibenarkan oleh pihak sekolah, tentu nanti banyak peserta didik yang perempuan yang akan pakai lipstik di sekolah, dan itu salah satunya yang tidak bolehkan. Nah, kemudian Bapak ingin tahu sekarang ini, apa alasan Zoya untuk pakai lipstik? Suka aja pakai lipstick. Suka saja. Bagaimana perasaan Zoya pakai lipstik itu? Nyamankah atau apa? Nyaman. Nyaman. Apakah tidak takut untuk ditegur oleh guru? Takut. Ya, takut. Berarti kalau takut berarti ada rasa ketidaknyamanan kalau saya ketemu dengan guru. Iya. Iya. Kalau seandainya seperti itu tentu mengganggu dalam proses Zoya dalam belajar nanti.
Takut-takutnya nanti Zoya dipanggil, kemudian didirikan di depan. Apakah itu pernah terjadi? Pernah. Pernah. Jadi supaya itu tidak terjadi, makanya Bapak panggil Zoya ke sini, sebab tindakan Zoya yang Zoya lakukan ini merupakan bentuk salah satu pelanggaran keyakinan atau peraturan yang sudah kita buat, dan itu tidak boleh Zoya lakukan lagi. Nah, dan apa yang Bapak sampaikan tadi, ternyata manusia tidak ada sempurna. Jadi apapun yang ada sama diri Zoya harus mensyukuri dan tidak boleh menambah-nambahnya. Bapak lihat Zoya ini sangat cantik sekali, apalagi kalau tidak pakai lipstick, itu kelihatan natural sekali. Jadi kedepannya jangan pakai lipstick lagi, biasa saja kita, kayaknya siswa-siswi yang lain tidak pakai lipstick. Apakah itu bisa Zoya lakukan? Ya, Pak. Nah sekarang keyakinan kelas apa yang Zoya sudah langgar? Pakai lipstick. Pakai lipstick, termasuk pada kegiatan disiplin sekolah kita. Ya, untuk kedepannya apa yang harus Zoya lakukan? Tidak pakai. Tidak pakai lagi. Kalau seandainya nanti bertemu sama Bapak Zoya masih memakai, apa yang harus Zoya lakukan? Hapus. Menghapusnya. Oke, sekarang Zoya sudah tahu alternatif dari permasalahan Zoya bahwa tidak boleh pakai lipstick. Kalau seandainya nanti pakai lipstick lagi, harap segera dihapus ya nak ya. Ya, Pak. Zoya bisa melakukan itu? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, sepertinya Zoya sudah bisa menuntaskan permasalahan Zoya. Jadi Pak harap hari ini silakan Zoya masuk lagi ke dalam kelasnya dan belajar seperti biasa. Dan Bapak lihat perubahan Zoya untuk berikutnya, tidak lipstick. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa silakan masuk kelas. Kasus 2. Dengan identifikasi masalah, Wahyu adalah murid kelas 11 SMA Negeri 3 Lengayang. Tahun ajaran baru sudah 2 hari dimulai, namun Wahyu belum juga sekolah. Keesokan harinya Wahyu sekolah, namun ia terlambat. Kebiasaan ini sudah sering dilakukan, namun belum ada perubahan dari diri Wahyu. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih Wahyu sudah datang memenuhi panggilan Bapak untuk datang ke ruangan BK. Ada beberapa hal yang perlu Bapak tanyakan kepada Wahyu berkaitan dari laporan guru mata pelajaran maupun dari wali kelas Wahyu tentang kedisiplinan Wahyu 2 hari ini. Kita sudah 2 hari sekolah ya? Bagaimana kehadiran Wahyu 2 hari ini? Apakah selalu hadir atau tidak hadir? Jarang masuk. Jarang masuk, berarti 2 hari ini tidak masuk. Kalau boleh Bapak tahu, apa alasan Wahyu 2 hari ini tidak masuk? Karena ini Pak, lagi sibuk Pak, suka nggak masuk Pak. Oh, lagi sibuk. Apa kegiatan Wahyu di rumah? Bantu orang tua Pak. Bantu orang tua. Ayah sama ibunya masih ada? Cuma ibu doang. Cuma ibu. Ayahnya tidak ada lagi. Sudah berapa lama ditinggalkan sama orang tua? Umur 3 tahun Pak. Umur 3 tahun. Ya, Bapak memahami apa yang Wahyu rasakan sekarang. Memang berpisah dengan orang tua memang agak berat rasanya. Namun perlu juga Wahyu ingat, Wahyu sekarang dalam proses pendidikan tentu ada aturannya kan itu. Bapak dulu waktu sekolah juga pernah mengalami yang namanya alfa atau sering tidak masuk. Cuma Bapak berpikir lagi, kalau ini sering dilakukan tentu berdampak nanti kepada pembelajaran Wahyu. Kalau boleh Bapak tahu, Wahyu berapa jumlah bersaudara? 5 orang Pak. Wahyu anak berapa? Bungsu Pak. Sebungsu. Dari rumah ke sekolah berangkat jam berapa? Jam 7 kurang Pak. Jam 7 kurang. Nyampe di sekolah jam 7.15 Pak. 7.15. Berarti ada waktu sekitar 5 menit untuk tidak terlambat ya masuk kelas. Tapi kenapa yang Bapak lihat sering, kenapa masih sering juga terlambat? Sering ke warung Pak. Ke warung, Sabtu baru masuk. Nggak masuk. Oke. Kebiasaan ini sebetulnya tidak boleh Wahyu lakukan, sebab kenapa? Wahyu masih ingat kan peraturan sekolah dan peraturan kelas harus masuk tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Mungkin Wahyu punya alasan untuk melakukan hal ini. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa Wahyu sering ke warung dulu baru masuk kelas? Sarapan pagi dulu. Sarapan pagi dulu. Karena Itu sarapan di rumah Pak. tidak sarapan dulu. Ya.
Kenapa tidak sarapan di rumah? Takut terlambat Pak. Takut terlambat. Ya, Pak. Oke. Hal ini apakah bisa Wahyu perbaiki? Bisa Pak. Bisa. Apa yang akan Wahyu lakukan agar kebiasaan terlambat kemudian alfa ini tidak terjadi lagi pada Wahyu? Diperbaiki Pak. Diperbaiki. Dengan cara apa Wahyu memperbaikinya? Makan lebih awal Pak di rumah Pak. Makan lebih awal di rumah. Ya, Pak. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran apa yang harus Wahyu lakukan agar bisa konsentrasi penuh dalam belajar? Kedisiplinan Pak. Meningkatkan kedisiplinan. Ya. Oke, sepertinya Wahyu sudah tahu apa yang harus Wahyu lakukan mengenai menangani masalah Wahyu. Bapak harap ini bisa Wahyu lakukan dan bisa Wahyu ubah dari kebiasaan tidak baik ini. Pak harap, Pak yakin Wahyu itu bisa untuk merubah hal ini. Nah, mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan ke Wahyu. Kalau seandainya Wahyu sering terlambat maupun tidak masuk, tentu banyak pembelajaran mata pelajaran yang ketinggalan yang Wahyu ikuti kan gitu. Jadi semoga dengan Bapak panggil Wahyu ke sini, Wahyu bisa merubah dan bisa belajar seperti teman-teman yang lain. Terima kasih Wahyu sudah hadir ke ruangan Bapak ini. Saya ucapkan terima kasih dan sekarang Wahyu kembali ke Bapak. Terima kasih Pak. Berikut tanggapan murid tentang penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan tentang permasalahan yang dialami oleh murid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Zaya Saputri. Terima kasih kepada Pak Dedi yang telah menuntaskan masalah saya di sekolah karena saya memakai listrik yang telah menasihati saya. Lain kali saya tidak pakai lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bentuk penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan.